dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Kemudian yang D adalah demonstrasi kontekstual, ya, demonstrasi kontekstual. Kemudian yang ke E berikutnya adalah elaborasi pemahaman. Kemudian K itu koneksi antara materi, dan yang terakhir adalah A yang akan dilaksanakan Bu Yuni hari ini adalah A, yaitu aksi nyata. Untuk guru penggerak, Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang lain termotivasi, ya, karena memang harapannya nanti semua Bapak Ibu guru yang masih memenuhi syarat itu masuk di guru penggerak. Nah, daripada menunda waktu, kalau sudah memenuhi syarat bisa mendaftar untuk yang gelombang atau angkatan ke-9. Ya. Monggo dimanfaatkan kesempatan itu. Sebetulnya tidak sulit, ya. Tesnya itu hanya tes mengisi-isi, ya, isi yang di PMM itu atau di melalui LMS, atau yang awal itu kita mengisi isi yang lewat SIM PKB dari Bapak Ibu, ya. Itu sudah ada nanti, ya. Bisa diikuti di sana, isinya diisi seperti mungkin Bu Kepala Sekolah dulu ketika mendaftar juga ke kepala sekolah penggerak, ya. Maksud saya ini kemarin isinya diisi. Nah, ternyata ada teman saya pengalaman isinya di copy paste gitu, ternyata tidak lulus teman saya. Nah, seperti itu dari guru SMP Negeri 1 Sukoharjo. Tapi nggak tahu. Tapi alasannya karena di copy dari Word ke aplikasi ke pertanyaannya di SIPKB itu. Berikutnya apa yang disampaikan Bu Yuni ini adalah pembelajaran selama mempelajari modul 1, dan modul 1 itu ada modul 1.1 dan terakhir kelihatannya 1.4, ya. Jadi Bu Yuni itu sebenarnya hanya belajar 3 modul selama 6 bulan. Kalau Pak Adi dulu selama 9 bulan, bahkan setahun tadi, ya. 14 bulan. Sebenarnya yang dipelajari hanya 3 modul, modul 1, modul 2, modul 3, gitu, ya. Nah, nanti setiap modul itu ada pendampingan individu dari PP, ada dari fasilitator yang secara online, ada juga dari instruktur, gitu. Jadi Bu Yuni kalau belajar secara online-nya adalah bersama fasilitator dan instruktur. Mungkin nanti Pak Adi itu bisa lanjut daftar di fasilitator, ya, atau mungkin malah instruktur, atau malah daftar PP, ya. Gitu. Karena pengalaman kemarin sebagai guru penggerak bisa melanjutkan di PP atau di fasilitator atau bahkan di instruktur. Kemudian terkait dengan modul ada 3. Setiap modul itu isinya ada modul 1, misalkan ya modul 1, modul 1.1, modul 1.2 dan seterusnya sampai modul 1.4. Dan setiap modul itu alur belajarnya sama tadi Merdeka. Pasti ada yang namanya aksi nyata. Nah, aksi nyata hari ini adalah aksi nyata yang terkait dengan modul 1.4 dan harus diseminarkan. Mohon maaf Bapak Ibu, nanti mohon berkenan mengikuti aksi nyata yang disampaikan oleh Bu ini hari ini.
Mudah-mudahan nanti menjadikan salah satu syarat penilaian, karena nanti harus dikumpulkan ini. Sudah diuyak-uyak sama fasilitatornya sebetulnya, karena di grup saya juga seperti itu. Harapannya apa yang disampaikan Bu Yuni nanti menjadi satu motivasi bagi kita semua, terutama Bapak Ibu yang masih muda, yang memenuhi syarat untuk nanti bisa maju mendaftar di sebagai guru penggerak angkatan 9 dan angkatan-angkatan selanjutnya. Mungkin pengantar dari saya seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih kali Bu Yuni sudah berusaha untuk melengkapi semua tugas yang diwajibkan di dalam mengikuti kegiatan guru penggerak. Selanjutnya saya sampaikan ke Bu Yuni atau Pak Reto yang mau memandu kegiatan kita hari ini. Hanya berikan pengantar seperti itu. Terima kasih dan kurangnya mohon maaf. Saya sampaikan ke Pak Reto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, hari ini Bu Yuni akan seminar calon guru penggerak angkatan ke-7, yaitu dengan tema budaya positif di sekolah. Susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Ibu Kepala SMP Negeri 1 Belu, dan yang ketiga penyampaian materi seminar, yaitu dengan tema budaya positif di sekolah, yang merupakan aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan ke-7 di modul 1.4. Marilah bersama-sama kita awali kegiatan seminar pagi ini dengan mengucapkan bacaan basmalah bagi Bapak Ibu yang berbeda keyakinan, mohon untuk bisa menyesuaikan. Kita awali Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan Kepala SMP Negeri 1 Belu kepada yang terhormat Ibu Wahyuni Sarjana Pendidikan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan, dan yang saya hormati serta saya banggakan Ibu Yuni Dwi Astuti selaku calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Belu. Yang pertama, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pagi ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan tugas kita masing-masing. Dan dalam suasana yang bahagia kita dapat mengikuti seminar dengan tema budaya positif di sekolah sebagai aksi nyata dari Ibu Yuni Dwi Astuti selaku guru penggerak kita. Saya selaku kepala sekolah menyambut baik kegiatan ini. Kita harapkan ini menjadi langkah Bu Yuni untuk mencapai tujuan. Semoga beliau sukses bisa lulus sebagai guru penggerak mengikuti Bapak Adi Guswanto yang sudah lulus, dan sekarang Pak Adi sudah mendaftar sebagai pengajar praktek seperti Pak Narno itu. Mohon doanya semoga beliau juga masuk sebagai pengajar praktek. Nah, kalau Bapak Ibu guru di sekolah kita ini banyak yang aktif, banyak yang ikuti berbagai informasi, pada gilirannya pasti akan memberi kontribusi yang banyak pada sekolah kita. Informasi, semangat, itu pasti akan banyak kita peroleh dari beliau-beliau ini. Kami sampaikan pada Bu Yuni, terima kasih sekali dengan seminar sebagai aksi nyata ini. Kami yakin bahwa apa yang Ibu sampaikan akan banyak bermanfaat di sekolah kita. Harapannya ini bukan sekedar teori, ini bukan sekedar perangkaian tugas, tapi harapannya ini betul-betul apa yang penjenengan gali dari permasalahan, dari kegiatan yang ada di sekolah kita yang akan bisa kita kembangkan, kita terapkan. Semoga bisa membuat sekolah kita semakin tertib, semakin maju, semakin baik, semakin sukses. Amin. Ya, kita harapkan kegiatan seminar ini bisa berjalan dengan lancar dan baik.
dan imbasnya nanti menuju keberhasilan baik Bu Yuni maupun sekolah kita semua. Sekian, terima kasih. Waktu kami serahkan pada Bu Yuni untuk menyampaikan materi secukupnya dan juga rangkaian dari seminar. Monggo. Ucapkan terima kasih. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wahyuni yang telah memberikan sambutan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama penyampaian materi seminar dengan tema budaya positif di sekolah oleh Ibu Yuni Dwi Astuti, Sarjana Pendidikan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai menyampaikan materi kali ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh guru karyawan SMP Negeri 1 Woro, terutama kepada Ibu Kepala SMP Negeri 1 Woro yang telah memberikan support, kemudian semangat, kemudian istilahnya dari material spiritual semuanya yang membuat saya sampai ke titik ini. Kemudian kepada Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 1 Woro yang luar biasa memberikan dukungan kepada saya, kepada Pak Yuli yang memberikan keringanan tugas kepada saya, kemudian Pak Sri Sunarno yang sudah memberikan banyak bimbingan arahan kepada saya, kemudian Ibu Sikria, kemudian Ibu Trihasri Rahayu yang sudah memberikan semangat yang luar biasa. Tidak lupa kepada rekan-rekan MGMP yang telah memberikan dukungan juga kepada saya, kepada Umi, Bari, Bu Siti, kemudian Pak Jumadi, kepada rekan-rekan semua yang sudah istilahnya membimbing saya selama ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru semua yang telah memberikan waktu, kesempatan, meluangkan waktu untuk bisa mengikuti seminar saya kali ini, dan yang jelas sampai saat ini tetap memberikan dukungan kepada saya. Terima kasih nih Bapak Ibu. Kemudian sekarang saya mulai untuk menyampaikan materi hari ini. Sebenarnya saya menyampaikan materi di sini merasa sangat masih kurang ya Bapak Ibu. Banyak guru-guru hebat di sini. Di sini saya hanya sekedar sharing. Mohon nanti kalau ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahi, monggo silakan. Yang jelas izin untuk menyampaikan materi. Begitu ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon waktunya sebentar ya Bapak Ibu. Jadi kali ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Budaya positif ini merupakan materi dari calon guru penggerak modul 1.4 angkatan 7. Kemudian perlu perkenalan lagi nih Bapak Ibu. Untuk nama saya Yuni Dwi Astuti dari SMP Negeri 1 Woro, kemudian calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo. Menika nomor WA saya, menika email saya jika ingin sharing-sharing. Gitu. Terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Dan cukup. Kemudian sebelum kita mulai, mohon sebentar untuk menenangkan hati, pikiran. Monggo Bapak Ibu dalam waktu sekejap untuk memejamkan mata sebentar. Silakan duduk dengan tenang, tenangkan pikiran. Tolong pejamkan mata. Tarik nafas panjang. Buang dari mulut.
memusatkan pikiran untuk belajar, dan rasa ingin tahu, syukur, dan welas asih. Tarik nafas panjang lagi Bapak Ibu, kemudian buang dari mulut. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan pematik Bapak Ibu, ini kaitannya sudah masuk ke materi. Apakah setuju atau tidak? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak Bapak Ibu? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak Bapak Ibu? Oke. Setuju atau tidak? Oke, setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak. Kemudian yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak Bapak Ibu? Oke, bisa jadi pertanyaannya setuju atau tidak. Bisa jadi, itu kan berbahasa Indonesia. Kemudian, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, jadi di antara itu nomor 1, 2, 3 jawabannya variatif Bapak Ibu. Kita lanjut. Jadi topik dalam eksplorasi konsep kali ini ada 6 topik. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Oke, eksplorasi konsep yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Untuk ini, perubahan paradigma, kegiatan yang pertama adalah kegiatan kepalan tangan. Jadi di sini mohon dipraktekkan dan mohon nanti pendapatnya nih Bapak Ibu. Di sini ada A dan B. A itu adalah Anda dan B teman Anda. Sobeklah sebuah kertas yang di situ dituliskan rahasia Anda rahasia nih gitu. Kemudian Anda menuliskan segala sesuatu yang kaitannya dengan cita-cita Anda ke depan atau prinsip Anda ataupun segala sesuatu yang kaitannya itu tidak boleh diketahui orang lain. Anda menggenggamnya dengan kuat. Tapi teman B berusaha untuk mengambil atau membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Padahal yang B itu sudah berusaha untuk merayu, kemudian mengancam atau menghardik atau menyuap. Nah, itu kira-kira Anda yang memiliki tangan memegang rahasia itu apa yang Anda lakukan? Dalam gimana Bu? Kira-kira bagaimana? Anda memegang sesuatu rahasia yang ada di tangan Anda. Itu jelas selaku A. Kemudian yang B itu teman Anda. Teman Anda yang B itu berusaha untuk membuka tangan Anda yang berisi istilahnya rahasia terbesar Anda. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Tetap memegang erat-erat. Nah, itulah nanti salah satu kaitannya dengan budaya positif yang akan kita pelajari kali ini. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Jadi semua Bapak Ibu akan menggenggam dengan kuat meskipun diancam, meskipun dihardik, meskipun diapa nih. Oke, lanjut. Nah, itu akan ada yang namanya perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan heuristik kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu istilahnya paradigma ilusi kontrol.
Nah, akhirnya di sini ada ya perubahan paradigma tersebut. Tadi berkaitan dengan tangan Anda yang Anda pegang erat-erat untuk bisa mempertahankan rahasia Anda, prinsip Anda. Nah ini. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Yang ternyata di sini stimulus responnya kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita sekarang bukan untuk memaksa, bukan untuk mengubah, tapi memahami. Begitupun dengan anak. Anak itu punya pandangan sendiri-sendiri. Kita bukan mengubah pandangan anak, tapi kita memahami pandangan anak tersebut. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak itu berperilaku macam-macam, berperilaku yang luar biasa, unik. Itu mereka memiliki tujuan masing-masing. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini yang kaitannya memegang tadi, ya, memegang genggaman erat tangan kita. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah sekarang menjadi model berpikir menang-menang, menyampaikan untuk selalu berpikir positif. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian disiplin positif itu apa akan kita pelajari selanjutnya ini. Nah, apakah makna disiplin itu? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Gitu Bapak Ibu. Kemudian kecenderungan umumnya menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu yang kita pahami selama ini, termasuk saya. Nah, kemudian untuk nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Nah, setiap perilaku memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi benar-benar yang namanya nilai-nilai kebajikan itu akan tercipta itu kalau sudah ada pada diri sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Nilai-nilai kebajikan ini terdapat dalam profil pelajar Pancasila, yaitu apa? Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Untuk eksplorasi pertama sudah, lanjut ke eksplorasi konsep yang kedua. Eksplorasi konsep yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, di sini hukuman itu apa? Motivasi itu apa? Hukuman dan penghargaan itu apa? Restitusi apa? Akan kita lihat di sini. Nah, teori motivasi perilaku manusia ada motivasi eksternal, ada motivasi eksternal lagi, dan ada motivasi internal. Untuk yang eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misalnya gini, saya terlambat sekolah, kedadapan esok-esok gitu ya. Menghindari ketidaknyamanan. Nanti saya kalau telat akan ditegur ibu kepala. Saya kalau telat orang enak kalau pada koncoku. Itu motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Untuk mendapatkan imbalan. Nah, kalau untuk mendapatkan imbalan itu seperti ini.
aku orang telat, dia dapat ujian, dia dapat TPP. Nah itu termasuk faktor eksternal. Nah ini yang motivasi internal dari diri sendiri. Ini maaf, ini motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Oh, saya tidak terlambat sekolah untuk bisa menjadi teladan. Gen goleki berkah tiba awakku dewi. Nah itu motivasi internal. Nah mohon Bapak Ibu kalau misalnya dari ketiga ini yang paling jitu agar kita tidak terlambat sekolah itu yang 1, 2 atau 3 Bapak Ibu? 3. Jadi tetap motivasi diri sendiri itu adalah yang paling kuat. Kemudian merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah tidak hanya melepas dari perintah akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Kembali lagi mengontrol diri sendiri. Begitu ya Bapak Ibu? Bisa lanjut? Lanjut. Nah ini, pernahkah Bapak Ibu memberikan hadiah kepada siswa yang nilainya bagus? Nah, sering. Ternyata memberikan hadiah kepada anak, memberikan itu ternyata ada dampak negatifnya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu adalah menghukum. Jadi kalau istilahnya menghukum itu ada penghargaan itu adalah menghukum secara halus nih Pak Narno. Jadi istilahnya seperti itu. Terus kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, kemudian dengan cara apa untuk menghargai anak? Nah, dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa berikut. Pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi, kemudian kepada semua murid bergantian secara konsisten dan proses. Nah, contohnya seperti ini pengakuannya. Dengan kata-kata. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu adalah salah satu bentuk pengakuan atau apresiasi yang dapat meningkatkan kepercayaan diri anak dan meningkatkan budaya positif anak. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah itu kata-kata positif seperti itu Bapak Ibu. Terus terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu kata-kata sederhana, tapi di anak itu akan suatu penghargaan yang luar biasa. Makanya kalau ada istilah seperti ini, nek ngomong sing apik-apik, karena ucapan adalah doa. Nah, di sini mohon Bapak Ibu perhatiannya di sini. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat jadi di sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman lagi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oh, yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tadi. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Apa ini? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke. Jawabannya jreng-jreng. Nah, ini yang namanya hukuman itu adalah sesuatu yang istilahnya biasanya spontan tanpa ada perjanjian seperti ini dulu. Gini,
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah karena terlambat sekolah. Ini hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up. Ini juga hukuman. Dan menggantikan kertas, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis, konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan seharian, ini juga hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, ini karena ada korelasi antara pelajaran PJOK dengan ini kesehatan lari. Jadi boleh ya Pak Wawan? Nah kalau misalnya kita di hari Jumat ada anak-anak yang tidak pakai handuk, jalan yang tidak pakai handuk silakan jalan dari pintu menuju ke kelas 7. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tapi kalau sudah ada perjanjian terlebih dahulu bisa dimasukkan ke konsekuensi. Jadi misalnya gini, ada peraturan potong rambut misalnya. Besok kalau tidak potong rambut maka akan ada tindakan dari sekolah untuk memotong ya. Itu namanya konsekuensi karena sudah ada perjanjian. Tapi kalau tiba-tiba terus dipotong gitu, nah itu termasuk ke hukuman. Gitu deh. Di sini hukuman ini, jadi definisi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ingat sekali Bapak Ibu waktu menjadi murid pernah dihukum oleh Bapak Ibu gurunya? Pernah. Sampai sekarang masih teringat tidak Bapak Ibu? Ingat. Kalau kita berpikir positif, oh beliaunya menghukum saya untuk mendapatkan hal yang baik. Tapi kalau misalnya kita ada dendam, bukan kita, mereka ada dendam, kan beda lagi gitu. Gitu, jadi akan menyebabkan ini sakit fisik atau hati dalam jangka waktu lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan, ada paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tak biasa. Saatnya jam keempat dimulai. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek karena ada itu tadi kesepakatan. Anak menghargai disiplin. Kok banyak sekali. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang tetap sabar. Bisa tidak apa-apa nih Bapak Ibu. Oke, bisa lagi nih Bapak Ibu. Oke, konsekuensi di sini mendorong anak agar semudah menyesuaikan diri, kemudian konsep diri yang baik, kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan dan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Gitu. Nah hukuman tadi kita selalu ingat. Saya pun masih TK itu dihukum guru TK saya sampai sekarang masih ingat. Tapi demi kebaikan kita tentunya nih. Lanjut, kemudian ya kalau restitusi ini sudah tingkatannya beda lagi dengan hukuman sama yang konsekuensi. Jadi hukuman, kemudian konsekuensi, baru restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi ini benar-benar sudah dari dalam diri, tapi kita tetap nanti makanya nanti ada 3 langkah restitusi. Oke, ini dia. Kalau identitas gagalnya itu hukuman, identitas suksesnya bisa dengan konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi kan sesuatu, kalau hukuman kan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Nek restitusi merupakan pilihan. Oke, nanti kita bisa lebih lanjut. Nah, 9 ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Terus restitusi di sini fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu untuk restitusi. Jadi untuk hukuman, kemudian konsekuensi, restitusi sudah selesai. Kesenangan, yang ketiga kebebasan, yang keempat penguasaan, dan yang kelima bertahan hidup. Ini untuk kebutuhan dasar manusia. Bisa lanjut ya Bapak Ibu? Lanjut. Yang kelima, ada 5 posisi kontrol kita. Posisi kontrol kita kalau keseharian itu termasuk posisi kontrol yang mana toh? Oke, ada penghukum, ada membuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, kira-kira kita termasuk yang mana? Ciri khasnya seperti ini. Kalau kita termasuk membuat orang merasa bersalah, kita jadi guru itu yang mana gitu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu kok gini toh? Tuh, merupakan anak jadi merasa bersalah. Kalau menghukum, yang biasa menghukum ini biasanya guru apa Bapak Ibu? Bahasa Inggris. Bagaimana Pak Guru Larenda kalau menghukum anaknya? Terus A. Itu namanya kalau menjajah orang itu istilahnya menghukum tapi secara halus. Kalau bahasa Inggris kepripun Pak Nawanta? Yang saya lakukan kan anak saya suruh menulis puisi hanya menyalin saja. Karena tidak menyalin, berikutnya saya suruh mengutipnya menyalinnya 5 kali. Ben apa? Itu ada perjanjian dari awal atau tidak Pak? Ada. Berarti itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berarti awalnya dari itu Pak. Jadi kalau menghukum itu tidak ada perjanjian sebelumnya, terus biasanya ya gitu. Yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran gitu Pak. Berarti bagus itu Pak, bisa dilanjutkan Pak. Kemudian kalau menghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya, menghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi Bapak Ibu, itu teman. Terus kalau pemantau, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Ini biasanya TK. Tapi kalau misalnya kita bisa, kok nek jarak tak kayak BJAP gitu. Terus kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini ke manajer. Tapi kalau kamu selalu yang paling terakhir, itu berarti menghukum. Nah, monggo Bapak Ibu, kira-kira di posisi ini kita sebaiknya di posisi yang mana Bapak Ibu? Sebaiknya di posisi yang mana? Ada pertanyaan dari Bapak Sri Sunarno. Kira-kira di posisi mana? Yang jelas, Bapak Ibu guru itu punya caranya sendiri untuk mendampingi anak, untuk belajari anak. Nah, bisa di posisi
penghukum, bisa teman, bisa pemantau, bisa manajer, bisa menghukum, dan bisa merasa bersalah. Tapi ada yang menghukum itu ada apa istilahnya sisi negatifnya, begitu. Yang paling manajer, betul. Ya, jadi posisi yang ideal itu adalah paling tidak sebagai pemantau atau manajer atau teman, begitu. Itu nggak Bapak Ibu paling bagus menjadi, tapi ya itu guru punya itu sendiri, kita tidak bisa. Kemudian ini yang terakhir, ini materi terakhir Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jadi di sini eksplorasi konsep segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 set. Bapak Ibu, halo, Bapak Ibu, Bapak kawan. Untuk segitiga restitusi ini ada 3 tingkatan. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua menanyakan keyakinan, dan yang terakhir validasi kebutuhan. Nah, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, itu menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, itu adalah menstabilkan identitas. Salah kira popo, menusuk ini salah, itu termasuk menstabilkan identitas. Jadi kalau menguatkan dulu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan terus ini juga piye gitu. Itu merupakan menanyakan keyakinan. Terus validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini, dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu untuk segitiga restitusi. Saya beri contoh video yang Kalau diterapkan misalnya ke anak kita itu yang namanya Iksan. Ya, menggunakan ini. Tapi tentunya kembali ke diri sendiri. Oke, saya punya video. Maaf kalau videonya masih perlu. Ini video aksi nyata saya. Bukan aksi nyata, tapi penerapan konsepnya. Bapak sini, sini. Lihat dulu. Coba lihat apa yang ada di dalam. Dawi praktek terus kemudian ini ada tugas praktek seperti ini Bapak Ibu. Asik loh Bu, di Zoom itu asik. Iya. Oke, dari depan Pak. Demonstrasi kontekstual.
Manusia itu sama salah. Yang penting malah kita. Siapa yang tadi mengucapkan mereka pada bulan? Kan yang penting anu oke ya settingannya angel ya deh. Kemudian ketika diskusi tersebut Bapak Ibu, jadi ada menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian baru validasi kebutuhan. Gitu ya Bapak Ibu. Ini menstabilkan identitas ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Itu tadi loh. Manusia yang salah nggak apa-apa, yang penting tahu nih itu salah dan jangan diulangi lagi. Terus kemudian validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya,
kemudian dihubungkan dengan nama norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, baru kemudian selesai untuk segitiga restitusi. Nah, terima kasih. Demikian materi dari saya. Jika ada salah atau kekurangan itu dari saya, dan jika ada lebihnya itu dari Allah semata. Cukup sekian, terima kasih, dan terima kasih atas waktunya kepada Bapak Ibu semua. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan kepada Pak Rektor. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi penyampaian materi seminar tema budaya positif di sekolah oleh Ibu Yuni Dwi Astuti SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup bersama-sama kegiatan seminar pada pagi hari ini dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, itu salah satu kegiatan dalam guru penggerak ya. Jadi menunjukkan ada lokasi nyata seperti ini. Saya yakin Bapak Ibu ada yang penasaran ya. Salah satunya adalah terhubung dengan hadiah. Ya, maksudnya ya dia kok darahnya menghukum. Nah itu menjadi renungan Bapak Ibu. Kalau ingin kenapa seperti itu, silakan yang mudah-mudahan daftar calon guru. Karena di sana akan dijabarkan banyak itu. Kok bisa ya terhukum dengan apa tadi? Penghargaan ya. Gitu. Jadi kan seman. KBM monggo dipun labengaken.